Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul dalam KBM selama pandemi. Ya nggak apa-apa ya, kita masih bisa berkumpul dalam virtual, nggak apa-apa. Insya Allah kita tidak mengurangi esensi belajar kita. Nah, untuk materi kali ini kita belajar mengenai bab 5, yaitu bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya berharap kalian sudah membaca bukunya terlebih dahulu, jadi kita bisa saling memahami pembelajaran ini. Nah, sebelum kita mengawali pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, selanjutnya kita akan memahami makna bela negara, landasan bela negara, dan bentuk-bentuk bela negara. Nah, hakikat bela negara yang akan kita bahas di pertemuan pertama. Nah, di sini menurut pedoman pembinaan kesadaran bela negara yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Nah, di sini ada nih maknanya. Jadi kalau bela negara itu adalah sikap dan perilaku sebagai warga negara atau sikap dan tindakan warga negara yang dijiwai atau dirasai, ya, ada rasa gitu, kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 1945 dalam menjamin keberlangsungan serta kesejahteraan hidup bangsa dan negara Indonesia. Jadi kita harus mempunyai sifat itu dan sikap itu, baik itu sikap, perilaku, dan tindakan, perbuatan, ucapan yang memang harus dijiwai oleh kita bersama, bahwa kita benar-benar mencintai negara kita. Kita rela berkorban ketika negara kita perlu bantuan, ya. Nah, di sini makna pembinaan kesadaran bela negara. Di sini ada usaha, ada tindakan, ada kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pengetahuan dan menumbuh kembangkan sikap dan perilaku cinta tanah air. Kemudian pembinaan kesadaran bela negara juga maknanya adalah setiap yang ada di Pancasila itu, ya, adalah ideologi negara. Jadi kita harus berpikir bahwa kalau itu ideologi negara, maka saya harus membela negara kita. Kita harus rela berkorban. Tadi yang saya bilang, ya, itu salah satu bentuk nasionalisme kita, ya. Dan jiwa patriotisme itu akan hadir kalau kita mencintai negara sendiri. Yang jelas landasannya harus Pancasila sebagai ideologi negara, bukan yang lain. Kemudian kita juga memiliki awal bela negara baik secara psikis maupun fisik, ya, dalam menjamin kelangsungan bangsa. Kenapa sih perlu ada pembinaan kesadaran bela negara? Karena kita semua harus diingatkan bahwa sewaktu-waktu negara ini mengalami bantuan, kita tanpa diminta kembali, tapi kita sudah paham, kita juga sudah bersedia tanpa berpikir bahwa saya tidak bisa, saya ini, saya itu, tapi langsung menyegerakan diri kita karena tadi kita ingin membela negara kita. Nah, berikutnya prinsip penyelenggaraan negara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Nah, di sini bangsa Indonesia tuh berhak dan wajib membela serta mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan, keutuhan wilayah, keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan. Maka memang sudah menjadi kewajiban buat kita, ya, kalau kita memang menjadi warga negara Indonesia, ya, maupun yang kita adalah keturunan, ya, atau memang mungkin ayah ibu kita ada yang keturunan, ya, tapi kita tetap harus, kalau memang ada darah Indonesia, maka kita tetap harus bela negara. Nah, di sini yang kedua, pembelaan negara juga diwujudkan dengan keikutsertaan kita dalam upaya pertahanan negara yang merupakan tanggung jawab dan kehormatan bagi setiap warga negara. Jadi kita perlu mewujudkan, selain kita mengikuti atau punya kewajiban, tapi kita juga harus mewujudkan dalam bentuk perilaku. Kita awali dengan kehidupan sehari-hari, ya, tentunya. Berikutnya dari kehidupan sehari-hari itu kita juga
mencontohkan di lingkungan masyarakat hingga nanti dalam lingkungan bangsa dan negara. Nah, pribadi yang baik itu ya dimulai dari diri sendiri, keluarga, lingkungan, dan masyarakat. Nah, kemudian bangsa Indonesia cinta perdamaian, tetapi lebih cinta kepada kemerdekaan dan kedaulatannya. Maksudnya, kita tidak hanya cinta perdamaian saja sebagai bangsa Indonesia, tetapi kita juga harus mencintai kemerdekaan dan kedaulatan. Kenapa? Kalau cuma damai tapi kita tidak mencintai kebebasan negara ini dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, atau ada orang yang tidak suka menjaga keutuhan negara ini, atau kita tidak punya kekuatan, itu tidak ada upaya pembelaan ya. Berarti kita harus ada rasa cinta terhadap perdamaian, kemerdekaan, dan kedaulatan negara. Nah, berikutnya lanjutan nih. Yang berikutnya, bentuk pertahanan negara itu sifatnya semesta, yaitu melibatkan semua rakyat dan segenap sumber daya nasional, baik itu sarana dan prasarana serta seluruh wilayah negara ini sebagai satu kesatuan pertahanan. Jadi tidak hanya satu elemen saja, tapi semuanya yang ada di Indonesia itu harus memberikan bentuk pertahanan negara. Nah, kemudian pertahanan negara ini juga disusun berdasarkan prinsip demokrasi, ya, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum atau kebiasaan internasional, prinsip hidup berdampingan secara damai dalam memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Jadi kita juga harus sadar kalau negara kita ini banyak sekali landasan yang memang sudah sesuai gitu ya, nilai-nilai demokrasi, memperhatikan hak asasi manusia, kita juga melihat kesejahteraan umum, bagaimana secara lingkungan kita juga harus menghargai makhluk hidup, ya, dan hukum-hukum nasional atau internasional. Bagaimana cara hidup berdampingan itu juga ada dengan memperhatikan lingkungan geografis Indonesia yang memang negara kita sebut juga negara kepulauan. Dan bangsa Indonesia juga harus menentang terhadap penjajahan dan menganut politik luar negeri yang bebas aktif. Jadi kita tidak ikut campur terhadap penjajahan di suatu wilayah, kita tidak mendukung itu, tapi kita ingin menentang penjajahan itu jika ada penjajahan terjadi di wilayah lain atau ada penjajahan itu di daerah itu sendiri misalnya, ya kan, bisa terjadi gitu kan. Nah, di sini kita harus menentang bentuk penjajahan, baik itu yang merenggut kebebasan, kemakmuran ekonomi Indonesia, itu juga harus kita lawan ya. Selain politik luar negeri yang bebas dan aktif. Kemudian berikutnya adalah landasan tentang bela negara. Di sini ada Undang-Undang Dasar Negara 1945, yaitu pasal 27 ayat 3, pasal 30 ayat 1 dan pasal 30 ayat 2. Kemudian TAP MPR ya, yaitu di sini ada nomor 6 tahun 1973, yaitu mengenai wawasan Nusantara dan keamanan nasional. Kemudian TAP MPR nomor 6 tahun 2000 mengenai pemisahan TNI dengan Kepolisian RI. Nah, berikutnya ada TAP MPR nomor 7 tahun 2000, yaitu tentang peran TNI dan peran Kepolisian Republik Indonesia. Nah, di sini landasan bela negara itu diambil dari hukum dan dasar yang jelas, jadi tidak sembarangan ya. Nah, di sini juga selain landasan tentang bela negara yang tadi ada tambahannya juga, ada Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara, kemudian Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian ada Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Negara Indonesia. Jadi di sini memang tentara dan polisi menjadi barisan yang memang diutamakan dalam menjaga negara ini. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa membela negara ini, tapi memang kita ingat konsepnya adalah semesta, berarti semuanya berhak untuk ikut serta dalam bela negara. Nah, kemungkinan apa aja nih unsur-unsur bela negara? Nah, di sini ada cinta tanah air. Yang jelas tanpa rasa cinta tanah air kita tidak mungkin bisa ikut bela negara. Ya boro-boro mau bela negara ya, peduli aja enggak kayak gitu. Kemudian kesadaran berbangsa dan bernegara, jadi kita menyadari bahwa hidup kita ini adalah milik negara, jadi sikap kita, cerminan sikap
perilaku juga, tindakan kita itu mencerminkan karakter bangsa dan negara ini. Maka kita perlu sadar bahwa ada nih cara hidup yang baik gitu kan, yang memang sangat dibutuhkan oleh bangsa ini. Kemudian kita harus meyakini bahwa Pancasila adalah ideologi negara dan kita akan mewujudkan sikap rela berkorban untuk bangsa dan negara ini. Kemudian kita memiliki kemampuan awal bela negara. Jadi bukan seperti TNI atau polisi ya, kita dibekali oleh senjata atau keterampilan bela diri, tidak ya. Kita bisa melakukan bela negara di bidang yang lain ya. Tidak hanya militer, tapi dalam bidang pendidikan, sosial, ekonomi, ya, dalam bidang entertain juga kita bisa gitu kan. Apalagi kondisi kayak gini ya, kita bisa. Nah, ini bentuk-bentuk bela negara. Menurut pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Yang pertama, pendidikan kewarganegaraan. Jadi dengan teman-teman belajar PPKN, teman-teman juga ikut terlibat dalam bela negara. Kemudian mengikuti latihan dasar militer. Nah, kalau buat pelajar tadi kita tetap setia belajar PPKN ya. Jadi bukan berarti pelajarannya enggak bela negara, tetapi di sini diutamakan bentuk bela negara yang memang mempelajari tentang konsep negara itu seperti apa, bela negara bagaimana, sikap toleransi bagaimana, itu ada di pendidikan kewarganegaraan. Nah, kemudian mengikuti pelatihan dasar militer. Nah, di sini nih mungkin sudah ada ya di pemerintahan kita yang mengadakan ini. Kemudian pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia yang cita-citanya mau jadi tentara. Nah, ini landasannya pasal 10 ayat 3 Undang-Undang Dasar Nomor 3 Tahun 2002. Kemudian pengabdian sesuai profesi. Jadi kayak saya sebagai guru atau yang lainnya, ada yang sebagai macam-macam ya, ada yang polisi, ada yang tentara, ada yang mungkin petani, itu juga mengabdi sesuai profesi. Tukang parkir pun juga sama, mungkin dia mengabdi sesuai dengan profesinya. Dengan apa caranya? Dengan tidak rusuh, baik bersikapnya, sopan dan santun, serta jujur dalam bekerja. Nah, itu saja dari Siti. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.